Persib Bandung akhirnya ditahbiskan menjadi klub pertama dan satu-satunya yang bisa mencetak hat-trick juara Liga Indonesia. Setelah pada tahun ini atau Liga Indonesia ini, Persib Bandung memantapkan posisinya di puncak klasemen dengan 79 poin, hasil dari menahan imbang Persijap Jepara dengan skor 0-0. Pertandingan yang cukup seru, meskipun di pertandingan lain di waktu yang bersamaan, yakni Borneo FC sebagai saingan terdekat Persib Bandung di posisi kedua, berhasil menghancurkan Maluku United dengan skor fantastis 7-1. Namun kemenangan 7-1 tersebut sia-sia belaka karena dengan tambahan 1 poin, Persib akhirnya berhasil mengumpulkan 79 poin. Meskipun poin tersebut sama dengan yang dikumpulkan oleh Borneo FC, namun Persib Bandung unggul secara head to head karena Persib Bandung di musim ini menang 3-1 di GBLA dan bermain imbang 1-1 di Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur. Dengan hasil 0-0 ini pun Persijap Jepara menjadi satu-satunya klub Liga Indonesia yang belum pernah dikalahkan oleh Persib Bandung, baik kandang maupun tandang di Liga Indonesia musim ini. Ini sebuah rekor yang luar biasa juga dikarenakan Persijap Jepara ini adalah klub promosi yang mana pada pertandingan leg pertama di Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, Persijap menang 2-1 atas Persib Bandung, dan di pertandingan tadi Persijap berhasil menahan imbang Persib dengan skor 0-0, bahkan memberikan perlawanan di lapangan tengah. Meskipun memang dari segi shots on goal, Persijap tidak melakukan satu kali pun tembakan ke gawang Persib Bandung. Bahkan Persib Bandung membombardir dengan 10 shots yang dilakukan, namun sayang tidak ada satupun yang berbuah menjadi gol. Nah, yang paling menariknya adalah Borneo FC ini telah 2 kali menjadi tumbal dari Persib Bandung. Kenapa saya katakan tumbal? Karena 2 kali pula Borneo FC ini gagal menjadi juara dikarenakan Persib Bandung. Kita masih ingat 2024 Borneo FC ini menjadi klub dengan raihan poin tertinggi di regular series. Karena di 2024 ini PT LIB menggunakan format yakni kompetisi dan juga ada yang namanya Championship Series. Jadi ketika sudah berada di posisi peringkat pertama, belum tentu klub tersebut bisa menjadi juara karena nanti akan ada babak 8 besar. Nah, Borneo FC ini menjadi tumbal karena ketika peringkat pertama di regular series itu tidak menjamin mereka bisa menjadi juara. Karena ketika pada 2024 Borneo FC berada peringkat pertama di regular series dengan 72 poin, bahkan mereka sudah melakukan selebrasi juara Liga Indonesia, namun ternyata ketika di Championship Series mereka gugur oleh Madura United. Bahkan di pertandingan kandang tandang mereka tidak bisa memenangkan pertandingan, kalah 1-0 dan kalah 2-3 oleh Madura United, dan yang pada akhirnya Madura berjumpa dengan Persib Bandung di partai final dan Persib menjadi pemenangnya dan berhak menjadi juara Liga Indonesia 2024. Dan kala itu adalah bintang ketiga Persib Bandung. Kali ini pada musim ini terjadi kembali, Persib menumbalkan Borneo FC karena Borneo FC ini secara poin dengan Persib itu sama 79 poin. Bahkan secara selisih gol juga mereka unggul. Namun sayang mereka kalah head to head karena aturan dari PT LIB yang menjadi juara satu atau yang menjadi pemenang itu ditentukan oleh head to head bukan oleh selisih gol. Maka secara 2 kali Borneo FC akhirnya menjadi tumbal dari keganasan Persib Maung Bandung, dan pada tahun ini Persib Bandung berhasil menyegel sejarah, yakni menjadi klub pertama dan satu-satunya yang bisa mencetak hat-trick juara 3 kali berturut-turut setelah tahun 2024, 2025 dan 2026. Mari kita bedah review pertandingan Persib Persija yang dilaksanakan tadi sore. Jika melihat dari susunan pemain, Bojan Hodak memang tidak melakukan eksperimen atau bermain-main dengan line up karena jelas ini pertandingan pamungkas dan Persib butuh poin. Meskipun memang pada saat setelah pertandingan terakhir melawan PSM Makassar dengan skor 2-1 Persib menang, euforia bobotoh membludak di mana-mana di jalanan kota Bandung. Mereka merayakan kemenangan tersebut. Padahal Persib belum dinyatakan sebagai juara. Maka Bojan Hodak 1 hari sebelum pertandingan hari ini ketika melakukan konferensi pers menyatakan bahwasannya semua perayaan yang dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan itu omong kosong apabila Persib tidak bisa memetik kemenangan atau
minimal bermain imbang di pertandingan sore hari ini. Maka akhirnya line up yang dipakai adalah jelas di bawah Mistar Reja Paku Alam, kemudian back andalan Federico Barba dan juga Patricio Matricardi, sebelah kiri ada Eliano Reinders, dan sebelah kanan ada pemain usia 23 yang wajib diturunkan yakni Kakang Rudianto. Di lapangan tengah dikarenakan tidak adanya Marc Antonio Klok dikarenakan terkena akumulasi kartu kuning, maka mau tidak mau yang dipasang oleh Bojan Hodak adalah pemain internasional Irak yang dipanggil untuk mengikuti Piala Dunia yakni Frans Futros. Kemudian di depannya ada Adam Alis dan juga ada Tom Hey. Sisi kanan kiri diisi yang kiri oleh Beckham Putra Nugraha dan sebelah kanan itu ada Bergwijn Ho, dan di tengah Bojan Hodak memasang striker andalannya yakni N Rujung. Dari penguasaan bola Persib Bandung unggul tipis 57% berbanding 43%, karena memang pertandingan tadi Persib Bandung terus menginisiasi serangan, namun sayang dengan 7 tembakan dan ke arah gawang 3 itu tidak ada satupun yang berbuah menjadi gol. Bahkan Persib Bandung sangat sporadis karena mendapatkan tendangan sudut dengan jumlah 10 berbanding 2 yang didapatkan oleh Persijap Jepara. Namun sayang melalui tembakan sudut pun Persib Bandung masih belum bisa mencetak gol satupun. Dan peluang emas Persib Bandung didapatkan ada beberapa. Yang pertama itu Adam Alis di babak kedua mendapatkan 2 kali kesempatan, namun sayang tembakannya bisa diselamatkan oleh Muhammad Riyandi. Kemudian di babak kedua ada N Rujung dengan tendangan membalik badan, itu pun sama, masih ditepis oleh Muhammad Riyandi. Dan yang terakhir ada William Barros dengan sundulannya, namun sayang juga masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang dari Persijap Jepara. Adapun untuk Persijap Jepara memang sangat minim sekali peluang karena kokohnya tembok pertahanan Persib Bandung. Namun ada satu peluang di injury time itu yang justru hampir saja menjadi ancaman bagi Persib Bandung di kala umpan terobos yang hampir bisa dimaksimalkan oleh pemain Persijap Jepara. Namun beruntung bolanya tidak bisa dikendalikan dan akhirnya selamatlah gawang Persib Bandung. Secara keseluruhan Persijap Jepara memang layak berbagi angka imbang 0-0 dikarenakan luar biasa kedua tim bermain pada pertandingan sore hari ini. Mungkin dikarenakan atmosfer, akhirnya Persijap Jepara pun para pemainnya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik. Dan memang anehnya Persijap Jepara ini di awal kompetisi bagus, pertengahan menurun, dan di akhir bagus lagi karena di 2 pertandingan terakhir mereka bisa menahan imbang 0-0 2 tim yang akan menjadi juara yakni Borneo dan Persib Bandung. Bahkan menurut saya yang berhak mendapatkan fair play tim atau tim dengan fair play menurut saya adalah Persijap Jepara. Namun sayang memang itu tidak didapat oleh Persijap Jepara. Tapi acungi jempol untuk Persijap Jepara. Ada 2 catatan menarik yang bisa di-highlight pada pertandingan kali ini. Yang pertama adalah pertandingan kali ini tidak dihadiri oleh Marc Antonio Klok, atau maksudnya Marc Klok tidak bermain dikarenakan akumulasi kartu. Pemain bernomor punggung 23 ini terpaksa absen karena akumulasi kartu, namun dia berhasil membawa Persib menjadi juara hat-trick 3 kali berturut-turut sebagai kapten. Bahkan uniknya dia nomor punggung 23 dan hari ini adalah tanggal 23 di bulan Mei. Ya cocok logis sedikit. Kemudian yang poin kedua adalah ini menjadi catatan penting evaluasi bagi manajemen karena 6 laga terakhir striker Persib tidak mampu mencetak gol. Terakhir kali striker Persib mencetak gol itu ketika menghadapi Dewa United yakni N Rujung, yang mana skor akhir yakni adalah 2-2. Setelah itu melawan Arema 0-0, tidak ada satupun striker Persib mencetak gol. Setelah itu melawan Bayangkara FC, Persib menang 4-2 namun tidak ada juga striker yang mencetak gol. Kemudian setelah itu lawan PSIM 1-0, gol di menit pertama oleh Patricio Matricardi, pemain belakang. Setelah itu melawan Persija Jakarta 2-1 oleh Adam Alis, pemain tengah. Dan terakhir minggu kemarin lawan PSM Makassar yaitu Tom Hey, pemain tengah, dan juga Julio Cesar, pemain belakang. Dan hari ini tidak ada gol yang tercipta. Maka ini harus menjadi catatan bagi manajemen untuk mengevaluasi kinerja dari para striker Persib Bandung. Menarik untuk dibahas juga adalah best 11 pemain Super League 2025-2026.
yang mana 11 pemain ini didominasi oleh pemain Persib dan juga Borneo FC. Memang wajar karena Persib dan Borneo menjadi peringkat pertama dan peringkat kedua. Di bawah Mistar itu ada Nadeo Argawinata. Kenapa kok Nadeo enggak Teja Paku Alam? Karena memang secara clean sheet Teja banyak 18 sedangkan Nadeo 12, tapi secara saves penyelamatan di bawah Mistar Nadeo lebih unggul daripada Teja Paku Alam. Nadeo bisa menyelamatkan gawang Borneo FC dengan saves 130. Itu terbanyak seluruh kiper di Liga Indonesia. Dan Teja Paku Alam jauh di bawahnya. Mungkin dikarenakan bek Persib yang tangguh ya, sehingga Teja tidak banyak memberikan penyelamatan, sehingga gawang Persib pun banyak mendapatkan clean sheet. Namun tetap apresiasi untuk Teja Paku Alam dengan 18 clean sheet-nya. Adapun pemain belakang itu ada 4 yang dipilih oleh PT LIB. Yang pertama ada Catur Pamungkas, bek dari Persebaya Surabaya. Kemudian ada Joao Ferrari, bek dari Bali United. Dan juga Doni Tri Pamungkas, bek dari Persija Jakarta. Dan jelas pemain andalan Persib Bandung, Federico Barba. Untuk lapangan tengah itu diisi yang pertama oleh Juan Villa dari Borneo FC, kemudian ada Francisco Rivera dari Persebaya Surabaya. Maka Persebaya menyumbang 2 pemain untuk best player ini. Dan yang terakhir adalah gelandang andalan kita, The Professor Tom Hay. Untuk striker ini cukup menarik juga. Ternyata di jajaran striker terpilih pemain Persib Bandung, yakni Beckham Putra Nugraha, luar biasa. Kemudian ada Mariano Peralta dengan kontribusi 34-nya di Borneo FC, 20 gol 14 assist, dan juga ada David De Silva sebagai top skor Liga Indonesia dengan 23 golnya. Adapun untuk nominasi-nominasi yang dipilih oleh PT LIB untuk tahun ini, yang pertama ada Fair Play Team, yang terpilih adalah Borneo FC. Kemudian sebagai pelatih terbaik jatuh kepada Bojan Hodak. Berarti Bojan Hodak sudah 3 kali menjadi pelatih terbaik di Liga Indonesia secara berturut-turut. Adapun untuk pemain terbaik jatuh kepada Mariano Peralta. Sangat wajar karena Peralta memberikan kontribusi yang cukup signifikan untuk Borneo FC dengan 34 kontribusi, 20 gol dan 14 assist. Bahkan di partai pamungkas tadi Mariano Peralta menyumbangkan 2 gol cantiknya ke gawang Maluku United. Adapun untuk top skor ini luar biasa. David De Silva, mantan pemain Persib, menjadi pencetak gol terbanyak dengan 23 gol. Namun sayang David De Silva tidak bisa ikut merayakan Persib juara karena memang sudah tidak berseragam Maung Bandung lagi. Namun tetap ini menjadi catatan menarik bahwasannya ternyata para pemain Persib atau mantan pemain Persib yang pindah ke klub rival itu memberikan kontribusi yang nyata. Dan contohnya DDS dengan 23 golnya. Untuk gol terbaik di Liga Indonesia tahun ini itu jatuh kepada Muhammad Iqbal dengan gol saltonya yang spektakuler yang dilakukan kemarin di pekan ke-33 ke gawang Madura United, yakni Muhammad Iqbal ini dari PSIM Yogyakarta. Adapun pemain muda terbaik ini jatuh kepada pemain belakang Persija yang memang energik dan saya pun sangat mengagumi dia ya, yakni adalah Doni Tri Pamungkas. Ya mudah-mudahan kedepannya mungkin Doni Tri Pamungkas bisa berseragam Persib Bandung. Dan jelas untuk penjaga gawang terbaik itu jatuh kepada Nadeo Argawinata dengan 130 saves-nya. Meskipun dia hanya melakukan 12 clean sheet, jauh di bawah Teja Paku Alam, namun tetap dengan saves banyak, akhirnya bisa menjaga gawang Borneo dari banyaknya kebobolan. Bahkan saves-savesnya sangat krusial sekali. Bobotoh bisa melihat, bisa diulang kembali pertandingan-pertandingan Borneo FC, itu banyak sekali save-save yang luar biasa yang dilakukan oleh Nadeo Argawinata. Dan yang paling menarik adalah ada 3 rekor yang tercipta setelah kemarin saya mereview ada 7 rekor untuk Persib Bandung. Sekarang ada 3 rekor untuk pemain dan pelatih Persib Bandung. Yang pertama Teja Paku Alam.
Teja Paku Alam secara resmi malam ini menyandang sebagai penjaga gawang dengan clean sheet terbanyak di Liga Indonesia dengan 18 clean sheet selama satu musim. Dan ini mematahkan rekor yang dipegang oleh Yo Jae-hoon, penjaga gawang asal Korea Selatan yang bermain untuk Persipura Jayapura. Dan menariknya ini, Teja Paku Alam melakukan rekor ini atau memecahkan rekor 18 clean sheet ini di malam ini atau di hari ini, di sore ini, itu di depan Yo Jae-hoon langsung. Karena Yo Jae-hoon ini menjadi asisten pelatih dari Persijap Jepara bagian penjaga gawang. Maka ini sebuah kehormatan bagi Yo Jae-hoon maupun bagi Teja Paku Alam bisa memecahkan rekor dan bisa dipecahkan rekornya oleh pemain lainnya. Mudah-mudahan Bang Teja, tembok baja, bisa semakin kinclong, semakin baik di Persib di tahun depan. Dan ada rekor menarik lainnya, yakni rekor yang dipegang oleh Imade Wirawan sebagai pemain tertua yang berhasil menjuarai Liga Indonesia. Kok menjuarai? Emang pernah main? Memang Imade belum pernah main. Tapi Imade Wirawan di putaran kedua dimasukkan oleh Bojan Hodak sebagai pemain tim Persib Bandung. Maka dengan itu, meskipun tidak bermain satu kali pun, Imade Wirawan berhasil mencetak rekor sebagai pemain tertua di Liga Indonesia yang berhasil menjadi juara di usia 44 tahun. Dan ini memutus rekor sebelumnya yang dipegang oleh Heri Kiswanto ketika bermain untuk Bandung Raya dan menjuarainya di tahun 95-96 di usia 41 tahun. Dan yang terakhir, jelas rekor yang dipegang oleh aki-aki Gede Wadul, yakni Bojan Hodak Luka. Bojan Hodak berhasil menjadi pelatih pertama Persib Bandung yang bisa mengantarkan Persib Bandung hat-trick juara 3 kali berturut-turut. Itu yang pertama rekornya. Yang kedua adalah Bojan Hodak menjadi pelatih Persib Bandung dengan poin tertinggi yang didapat semenjak melatih Persib Bandung. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bojan Hodak menjadi pelatih pertama Persib Bandung yang berhasil membawa Persib Bandung back to back juara, yaitu tahun 2024 dan tahun 2025. Bahkan dipertajam lagi tahun ini, Bojan Hodak menjadi pelatih Persib pertama yang bisa mengantarkan Persib Bandung juara hat-trick 3 kali berturut-turut 2024, 2025, dan 2026. Dan juga ini menajamkan kembali Bojan Hodak sebagai pelatih tersukses di Liga Indonesia dengan 3 kali juara berturut-turut. Maka sudah sepantasnya Bojan Hodak terpilih sebagai pelatih terbaik Liga Indonesia tahun 2025-2026. Mudah-mudahan saja aki-aki Gede Wadul bisa memperpanjang masa baktinya di Persib Bandung, mungkin 2 tahun lagi, mungkin 3 tahun lagi, atau mungkin sampai pensiun, sampai apa yang dilakukan oleh Sir Alex Ferguson di Manchester United dan juga oleh Arsene Wenger di Arsenal. Mudah-mudahan saja, kita lihat saja nanti bagaimana lobby-lobby dari manajemen Persib Bandung. Kita doakan mudah-mudahan Bojan Hodak masih bertahan di Persib Bandung dan mengukir prestasi-prestasi lainnya tahun depan, kuatrik juara dan juga bisa menjadi juara di ACL2, juara di Piala Indonesia dan bahkan juara di Piala Presiden. Mudah-mudahan saja. Dan untuk tahun depan, materi pemain Persib Bandung juga harus yang terbaik dipilihnya. Saya berharap sih Mariano Peralta bisa merapat ke Persib Bandung. Kemudian Mosa Sidibe juga bisa merapat ke Persib Bandung, ya. Dan pemain-pemain lain yang hebat-hebat harus bisa merapat ke Persib Bandung dan merasakan atmosfer di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Mungkin hanya itu video kali ini. Yuk bobotoh, kita rayakan juara ini, kita rayakan hat-trick ini. Besok konvoy, tertib, disiplin. Insya Allah kita akan melakukan yang terbaik lagi di tahun depan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam olahraga.